Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Salam dari tanah Pajajaran Sampurasun. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, di mana saja Anda berada. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan hidup untuk berbuat baik. Dan perkenalkanlah saya, nama saya Si Ndil Zon. Nama saya Si Ndil Zon. Saya sebagai Ketua Umum FPAI, Front Pembela Anak Istri. Saya Si Ndil Zon sebagai imam besarnya dari Front Pembela Anak Istri. Saya imam besarnya dan saya sebagai cucu Nabi Adam, sama seperti saudara-saudaraku se-alam dunia. Negara kita ini, bahkan di negara lain pun, saat ini sedang dilanda musibah, yaitu wabah penyakit yang membahayakan, corona, yaitu COVID-19. Semoga wabah penyakit COVID-19 ini segera sirna dan pergi jauh-jauh dari tanah bumi pertiwi ini, agar kita sebagai umat bisa tentram, aman, nyaman untuk berikhtiar, berusaha mencari nafkah, dan bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, janganlah salah pengertian, salah menanggapi, salah memahaminya tentang anjuran dari pemerintah. Pemerintah itu sangatlah sayang kepada rakyatnya. Jangan himbauannya ini dipolitisasi, istilahnya disalah tanggapi. Pemerintah itu menghimbau karena sayang pada rakyatnya.
bukan melarang ibadah, tapi menghimbau dan menganjurkan untuk melarang berkerumunan agar terhindar dari penyakit yang membahayakan. Maaf, jangan salah pengertian. Pemerintah itu bukan melarang ibadah, tapi melarang dan menghimbau untuk berkerumunan agar kita terhindar dari mara bahaya, yaitu penyakit COVID-19. Di negara tercinta ini, yaitu Indonesia, sebagai tumpah darahku, saat ini sedang dilanda politik yang memanas dengan ulahnya gerombolan-gerombolan yang mengaku pembela Islam, yang berkedok Islami, berbungkus Islami dengan dalil-dalil Islami, dengan mengumandangkan yel-yel takbir agar mendapat simpati dan mendapat dukungan dari kaum muslimin. Padahal di balik itu mungkin ada maksud-maksud tertentu dengan ambisinya seseorang dan golongan. Hati-hati itu. Kita jangan terhasut, jangan mudah terprovokasi. Belajarlah untuk memilter. Hati-hati, sekarang ini udah zaman saling sikut untuk mengejar kepentingan pribadinya atau kepentingan golongannya atau kepentingan yang berambisi untuk menguasai tanah tercinta ini. Di negara kita ini adalah negara yang mayoritas kaum muslimin. Di negara kita ini mayoritas yang beragama Islam. Islam datangnya ke Indonesia bukan hasil dari peperangan, tapi hasil dari perjuangan dan pengorbanan para leluhur kita, yaitu para wali kita. Islam di Nusantara ini adalah rahmatan lil alamin. Hati-hati kita, jangan terprovokasi, jangan terhasut oleh sekelompok gerombolan yang ingin memecah belah umat, yang ingin menghancurkan NKRI. Itu hati-hati. Kita sebagai muslim yang punya pedoman Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran itu tidak menganjurkan untuk permusuhan, untuk pepecahan, tidak ada. Al-Quran itu maha sangat, dan Al-Quran itu tuntunan hidup yang diturunkannya adalah sebagai wahyu kepada Rasulullah. Mari kita eratkan persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beda kulit, beda bahasa, atau beda suku, beda ras,
Mari kita bersatu padu. Kita adalah satu Indonesia. Hablum minanas, hablum minanas. Saling menghargai, menghormati sesama. Untuk hablum minallahnya, itu urusan kita masing-masing dengan Allah. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebenaran dan mencari ridhonya Allah. Bukan istilahnya mengejar-ngejar ambisi kedudukan di dunia. Itu tidak ada artinya. Surga itu diciptakan bukan untuk orang yang mancung hidungnya atau yang berdaster putih, bukan. Surga diciptakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini diriku sangat ngeri sekali dengan adanya gerombolan yang berjubah dan berdaster putih, sampai kalimat azan pun diganti dengan hayya alal jihad. Hayya alal jihad, hayya alal jihad. Mau jihad dengan siapa, bro? Mau perang dengan siapa, bro? Kita tiap hari jihad kok. Jihad untuk membela anak dan istri. Jihad untuk keluarga. Yang paling utama dan yang paling berat adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Ingat, kita jangan mudah terhasut oleh segerombolan itu yang ngaku-ngaku habaib. Masya Allah. Sangat prihatin kita dengan habib-habib yang sebenarnya, dengan habib-habib yang asli, turunan Rasul, turunan Nabi. Habib yang asli itu memberikan petuahnya begitu indah, sejuk di hati, memberi tuntunannya jelas, damai. Tidak ada habib yang kotor bahasanya, yang selalu mencaci maki, yang selalu gampang mengkafirkan. Bid'ah. Bahasanya, waduh, Masya Allah. Prihatin itu. Dan jaga nama kehabiban. Habib itu yang kita hormati. Janganlah. Karena negara kita ini mayoritas kaum muslimin, tidak mungkin menurut dia, menurut sutradaranya atau skenarionya, tidak mungkin muslim di Indonesia itu dirusak oleh agama atau keyakinan yang lain. Tidak mungkin dan tidak bisa. Karena kaum muslimin di Indonesia sudah punya keyakinan, kalau ada yang mengusik, merusak agama Islam atau agamaku, kalau umat Islam di Indonesia ini satu aja yang dicubit, sakit semua. Karena sudah punya keyakinan jihad fisabilillah. Kalau itu ada yang mau merusak dan menghina agamaku,
di luar keyakinan atau di luar Islam. Tidak akan bisa. Bagaimana caranya? Mungkin skenarionya kita rusak, kita hasut dengan model berbungkus Islami, berkedok Islami, dengan membawa senjata, yel-yel, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ujung-ujungnya, Masya Allah, kita ini mau dibawa kemana? Sekarang bukan zaman jahiliyah lagi, bro. Anda itu kalau sebagai seorang Habib, jangan begitu dong caranya. Kalau mau merubah atau merevolusi akhlak, berikan dulu dong contoh akhlak yang baik. Kita akan mengikutinya. Asal sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah. Kan Rasulullah pun memberikan contoh akhlakul. Anda mau merevolusi akhlak, tapi akhlakmu juga masih meragukan. Maaf bro, saya orang kampung, saya dari pesisir, ya paling ujung, saya orang kampung. Saya tidak orang yang tidak berpendidikan, bukan sarjana, bukan profesor, bukan insinyur. Saya orang bodoh. Menyampaikan hal ini saya sangat berhati-hati. Tapi tidak apalah dan tidak akan dosa lah. Sebagai seorang muslim, saya punya kewajiban mengajak atau menyampaikan walau satu ayat pun. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Semoga bisa mengisi atau bisa menyadarkan orang-orang yang saat ini lagi resah dan gelisah dengan keadaan politik yang begitu memanas di negara kita ini. Saya manusia biasa, saya tidak punya jabatan, saya bukan RT, bukan RW, apalagi lurah, apalagi bupati, gubernur, saya masyarakat biasa. Tapi sangat prihatin dalam keadaan ini. Ya, dengan terpaksa saya membuat pembicaraan ini lewat televisi HP Anda masing-masing. Jangan dipermasalahkan perbedaan. Perbedaan itu suatu rahmat. Walaupun kita berbeda, ayo kita bersatu demi kebaikan. Satu contoh, gedung, rumah, apartemen, hotel, tempat ibadah. Kalau tidak ada kebersatuan, tidak mungkin terwujud itu pembangunan. Semen lain dengan batu, batu lain dengan bata, bata lain dengan besi, besi lain dengan pasir. Itu berbeda, tapi dengan adanya bersatu, terwujudlah pembangunan yang kokoh. Begitupun manusia harus kita bersatu, walaupun kita beda ras, beda keyakinan, dan beda suku dan bahasa. Ayo bersatu. Jangan seperti saya lihat dan saya dengar ada salah seorang anggota DPR yang digaji oleh rakyat
melalui negara, tapi kerjaannya hanya nyinyir aja, tidak ada prestasinya. Membela ormas membela ormas yang lagi bermasalah. Ada itu anggota DPR. Dia itu wakil rakyat. Harusnya berikan dong. Bagaimana bisa menganalisa salah atau benarnya. Anda itu orang pintar. Anda tuh mau apa? Mau jadi apa? Mau jadi presiden? Gak mungkin kelakuanmu. Jadi dipilih oleh rakyat karena rakyat merasa kecewa dengan ulahmu. Ada itu. Mungkin Anda juga tahu. Saya ini, nama saya Ndia Zon. Tapi saya tidak berambisi. Ayo kita bangun Indonesia itu biar disegani oleh negara-negara lain. Ini mencaci, menyinyir. Presiden itu adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Dan dipilih mutlak oleh rakyat. Didaulat mutlak oleh rakyat. Kok Anda hina? Pantaskah itu? Ayo kita sebagai kaum muslimin memberikan contoh yang baik kepada orang di luar keyakinan. Memberikan yang simpati, jangan sampai antipati. Perbedaan itu suatu rahmat. Sudah dicontohkan dengan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Rasulullah. Seperti kita sedang menjalankan ibadah haji. Semuanya berbaju putih ihram. Semuanya, tidak ada yang corak. Tidak ada yang corak-corak. Itu bersatu, semua bersatu. Atau di pemakaman, semuanya mengarah gitu sama. Tidak yang berbeda. Itu bersatu. Waktu hidup itu harus bersatu seperti di pemakaman. Itu. Satu contoh. Kalau nama orang sama semua, bagaimana? Seperti nama saya misalnya Iwan. Ditanya, mau kemana? Wan? Mau ke rumah Iwan, Wan? Kan kurang enak didengarnya. Ke sini Iwan, ke situ Iwan. Semuanya Iwan. Kurang enak. Misalnya ibu suaminya Iwan. Anaknya Iwan. Mertuanya Iwan. Semua Iwan. Kan kurang enak. Itulah perbedaan itu sebagai rahmat. Jangan kita terprovokasi. Hati-hati sekarang. Habdu minanas. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan sekali-kali membela yang bayar. Waduh. Prihatin sekarang ini. Untuk itu, semoga kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari semua mara bahaya, baik itu penyakit maupun provokasi.
jauhkanlah hal-hal yang buruk kepada kita semua. Apabila kita ikhlas pada sesuatu yang mengecewakan hati, maka Allah akan menggantinya atau akan membalasnya kekecewaan itu dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Itu janji Allah. Sahabat, sesungguhnya hubungan antara manusia dengan robinya tergantung dari ketakwaannya. Itu kira-kira, kalau tidak salah. Kalau salah, ya benarkan saja sama ustadz atau sama ustazah, sama orang-orang yang ahli di bidang menyampaikan risalah agama. Saya bukan ahlinya, tapi ya terpaksalah saya memberanikan diri membicarakan hal ini. Karena kewajiban sebagai seorang muslim, sampaikanlah walau satu ayat. Untuk itu, kita semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga di negara tercinta ini terhindari dari segala mara bahaya, baik itu dari wabah penyakit COVID-19 atau dari rongrongan orang-orang atau sekelompok golongan yang mau merusak NKRI, sehingga rakyat atau masyarakat bisa tenang hidupnya. Saya Ketua Umum FPAI Front Pembela Anak Istri, sebagai imam besarnya, nama saya Ndia Zon. Dalam hal ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, dengan hati yang dalam, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pembicaraan saya ini jauh untuk benar, mungkin banyak salahnya, apalagi sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun penyampaian saya atau kalimat bahasanya yang diucapkan oleh saya baletotan, terpaksalah saya dalam hal ini dengan sangat hati-hati membicarakannya ini, karena takut salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tolong bila mana pembicaraan saya ini dianggap baik, kirimkanlah video ini ke rekan-rekan terdekat Anda atau ke seluruh saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air. Semoga bermanfaat untuk orang banyak, serta semoga menjadi hikmah yang baik serta barokah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu, saya mohon diri dan akan pamit dari mata saudara lewat TV HP Android masing-masing. Saya mohon diri dan
Tak lupa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!